Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan sedikit mereview materi pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian berbicara, tujuan berbicara, jenis-jenis berbicara, peranan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana sih cara kita meningkatkan kemampuan berbicara. Secara umum, berbicara adalah proses penuangan gagasan pada bentuk kata-kata atau ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang timbul adalah perwujudan berdasarkan gagasan-gagasan yang sebelum berada dalam tataran ide. Nah, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan menggunakan batasan berbicara. Yang pertama, berbicara adalah aktualisasi ekspresi diri. Yang kedua, berbicara adalah kemampuan mental, motorik. Yang ketiga, berbicara adalah proses simbolik. Yang keempat, berbicara terjadi pada konteks ruang dan waktu. Dan yang kelima, berbicara adalah keterampilan berbahasa yang produktif. Berikutnya adalah tujuan berbicara. Tujuan berbicara merupakan untuk menyampaikan informasi gagasan pembicara pada pendengarnya. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas menaruh warta pada orang lain. Ada beberapa tujuan berbicara yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama ada tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Di samping tujuan berbicara tadi, berbicara juga mempunyai jenis-jenisnya. Jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi 3. Ada berbicara berdasarkan situasi pembicara. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku pembicara. Dan yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicara dibedakan lagi menjadi 2, ada berbicara secara formal dan ada juga berbicara secara non-formal. Berdasarkan keterlibatan pelaku pembicara juga dibedakan menjadi 2, ada yang berbicara secara individu dan juga ada yang berbicara secara kelompok. Dan yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraannya. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara juga dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu berbicara secara dialogis dan monologis. Peranan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, berbicara tanpa berbicara yang dipakai merupakan bahasa non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat bicara formal. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, tampak berbicara yang digunakan adalah berbicara menggunakan bahasa non-formal. Dalam situasi berbicara non-formal, tidak seketat berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi dengan ruang dan waktu, situasi berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan yang sebelumnya. Untuk untuk upaya apa saja sih yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara? Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam kemampuan berbicara kita. Salah satunya melalui yang sudah Ibu sebutkan, contohnya pada pertemuan yang lalu, bercerita atau storytelling. Untuk menyajikannya, setelah kita mempunyai suatu ide untuk kita bercerita atau berstorytelling, kita juga harus menyajikannya secara menarik. Bagaimana sih Bu kita menyajikannya agar itu storytelling kita menarik? Ibu ulang lagi.
Untuk menyajikan secara menarik, diperlukan beberapa persiapan, seperti kita mulai dari menyiapkan jenis ceritanya, menyiapkan tempat, penyiapan alat peraga, dan sebagainya hingga penyajian cerita. Nah, itu tadi dia review sedikit mengenai pertemuan yang sebelumnya, dan sekarang kita masuki pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana sih strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Apa saja sih Bu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas apa saja strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara, bagaimana terjadinya proses berbicara, aspek apa saja yang mempengaruhi kemampuan berbicara, apakah ada keterkaitan antara menyimak dan berbicara, dan bagaimana cara menerapkan strategi meningkatkan kemampuan berbicara pada peserta didik. Untuk itu, anak-anak tetap simak video Ibu ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi kompetensi disebut juga dengan strategi komunikasi atau communication strategies. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi, seperti menggunakan kata-kata yang banyak. Jadi itu kayak harus dijabarkan terlebih dahulu. Kita mau membicarakan apa, tidak langsung to the point. Yang kedua, mengubah kata-kata agar lebih dikenal. Jadi kita harus mengubah kata-kata yang familiar menurut orang agar mereka mudah memahami kata-kata atau kalimat tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata umum atau yang sudah dikenal. Sama seperti yang kedua, kita juga harus menggunakan kata-kata yang sudah sering terdengar dan tidak asing bagi orang lain. Yang keempat, menggunakan ekspresi atau alih kode. Dan yang kelima, menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita inginkan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas kalau kita berbicara, kita juga mengeluarkan ekspresi. Entah itu ekspresi senang, sedih, ataupun marah. Nah, jadi anak-anak, sebenarnya dalam meningkatkan strategi kemampuan berbicara, ada banyak sekali strategi-strategi yang dapat kita gunakan, seperti permainan simulasi, berdongeng, bermain peran, menggunakan strategi modeling the way, bercerita berantai, menggunakan media gambar dalam cerita, menyajikan informasi, berpartisipasi dalam diskusi, sandiwara boneka, bercerita atau membaca puisi, bermain drama, wawancara, bercakap-cakap, atau menyajikan laporan secara lisan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan berbicara sebagai proses. Proses berbicara dimulai dari pembicara menyampaikan pesan. Melalui media, pesan tersebut diterima oleh pendengar. Dalam berbicara monologis, proses berbicara berakhir pada pendengar saja. Pembicara menyampaikan pesan dan berakhir pada pendengar. Pembicara menyampaikan pesan dan berakhir ketika pendengar dapat menerima dan memaknai pesan tersebut. Lain halnya dengan berbicara secara dialogis. Dalam berbicara secara dialogis, pendengar memberikan respon kepada pembicara sebagai reaksi dari pesan yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Dalam hal ini, antara pembicara dan pendengar mempunyai hubungan secara resiprokal. Artinya, antara pembicara dan pendengar mempunyai pesan silih berganti. Pembicara mempunyai peran ganda.
suatu saat berperan sebagai pembicara, saat yang lain berperan sebagai pendengar. Begitupun yang terjadi dengan pendengar. Ketika akan menyampaikan pesan, terlebih dahulu pembicara harus menentukan kata-kata yang dapat digunakan sebagai simbol dari pesan yang akan disampaikannya. Kata-kata yang digunakan juga harus dipertimbangkan berdasarkan aspek ketepatan dan kesesuaian sehingga menghasilkan pesan yang komunikatif. Proses ini terjadi secara internal, yaitu proses yang terjadi dalam diri pembicara. Proses internal ternyata tidak hanya terjadi pada diri pembicara saja, tetapi juga terjadi pada diri pendengar. Pesan pembicara diterima pendengar melalui proses pemaknaan jika antara pembicara dan pendengar memiliki kesepakatan tentang simbol yang digunakan akan terjadi pembicaraan yang komunikatif yang ditandai dengan pendengar memberikan respon sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembicara tersebut. Sebaliknya, jika antara pembicara dan pendengar memiliki bahasa yang berbeda, pembicara akan langsung kurang komunikatif. Kekomunikatifan pembicara hanya ditentukan oleh aspek-aspek non-kebahasaan yang keberadaannya sangat terbatas. Jadi, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa berbicara sebagai proses adalah kegiatan berbicara yang dimulai dengan adanya proses simbolis pesan dari dalam diri pembicara untuk menyampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Pesan pembicara juga diterima melalui proses simbolis dalam diri pendengar untuk menentukan gagasan-gagasan untuk menemukan respon yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara tersebut. Nah, kemudian aspek apa saja sih yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang? Ada beberapa aspek kebahasaan yang mencakup untuk mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, seperti pelafalan, intonasi, tekanan, dan ritme, penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non-kebahasaan yang mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak atau mimik, penalaran, dan santun dalam berbicara. Jalongo pada tahun 1992 juga menyatakan pendapatnya bahwa dalam praktek kebahasaan, baik dalam bentuk ekspresif maupun produktif, komponen kebahasaan akan selalu muncul. Apa saja sih komponen dalam kebahasaan tersebut? Yang pertama ada komponen fonologi, yang kedua ada komponen sintaksis, yang ketiga ada komponen semantik, dan yang keempat ada komponen pragmatik. Berkaitan dengan komponen fonologis, anak dituntut untuk menguasai sistem bunyi-bunyi. Tingkah laku yang tampak pada anak adalah pemahaman serta pemproduksian bunyi-bunyi lingual seperti tekanan, nada, kesenyapan, atau ciri-ciri prosodi lainnya. Kemudian, pada komponen sintaksis, menurut penugasan sistem gramatikal, tingkah laku sintaksis pada diri anak adalah dengan pengenalan struktur ucapan serta pemproduksian kecepatan struktur ujaran. Kemudian ada komponen semantik. Komponen semantik berkaitan dengan penugasan sistem makna.
Tingkah laku semantik pada diri seorang anak adalah pemahaman akan makna, sedangkan produksinya berupa ujaran yang bermakna. Sedangkan pada komponen pragmatik menuntut anak akan sistem interaksi sosial yang bermakna. Tingkah laku pragmatik yang tampak pada diri anak adalah pemahaman terhadap implikasi sosial dari suatu ujaran. Produksinya berupa ujaran-ujaran yang sesuai dengan situasi sosial. Situasi sosial itu berhubungan dengan siapa anak tersebut berbicara, dengan siapa yang dia ajak berbicara, apa yang ia bicarakan, bagaimana cara dia berbicara, kapan dan di mana dia berbicara, apakah dia berbicara menggunakan media dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nih keterkaitan antara menyimak dengan berbicara. Nah, kemudian ada nih anak-anak keterkaitan antara menyimak dengan berbicara. Kemampuan menyimak berkaitan erat dengan kemampuan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung, merupakan komunikasi tatap muka. Keterkaitan antara bicara dan menyimak tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, seperti ujaran atau speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan menirukan. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak penting dalam penugasan serta kecakapan berbicara. Yang kedua, ada kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak, biasanya ditentukan oleh stimulus yang ditemuinya. Yang ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempat hidupnya. Hal ini terlihat nyata dari ucapan, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, dan pola-pola kalimat yang diujarkan oleh anak tersebut. Yang keempat, anak yang masih kecil dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkannya. Nah, dengan demikian, dengan kita meningkatkan keterampilan menyimak secara tidak langsung, kita juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara pada seseorang juga. Penanaman sikap percaya untuk berbicara itu berkembang sangat lamban atau sangat pelan, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama serta ketelatenan seorang guru atau seorang calon guru dalam membimbing anak didiknya. Guru perlu menciptakan suasana yang memungkinkan siswa untuk praktik menggunakan bahasa lisan. Guru harus dapat mendorong siswa untuk mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menginformasikan, merencanakan, dan membandingkan berbagai hal secara lisan. Dalam hal ini, respon guru juga diperlukan. Respon guru pada bahasa yang digunakan anak akan memberikan nilai bahwa guru menempatkan belajar dan bahasa bersama-sama. Cara yang digunakan guru dapat membangun rasa percaya diri siswa untuk berbicara. Antara lain, guru dapat memilih sebagai seorang calon guru, saya dapat memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi menggunakan bahasa yang tepat dan gaya penyajian saya kepada calon siswa saya nanti dengan benar. Jadi, sampai di sini dulu pemaparan saya pada pertemuan kali ini.
Apabila ada salah-salah kata dan ada pemahaman yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.